Mari kita berdoa. Kalau kami melihat kasih Tuhan yang akan menguasai dan memenuhi seluruh bumi ini dari pulau ke pulau, dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi dan tidak ada kegelapan, karena terang itu sudah bersinar dan terang bagi bangsa-bangsa itu tidak pernah terkalahkan. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang sempurna. Bagian daripada hidup kami yang masih dalam kegelapan, yang masih di dalam ketidakpercayaan, kekhawatiran, kebingungan, kami akan mengalami satu penyelesaian di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Natal inilah, pada waktu Engkau mau datang, Tuhan mengingatkan kami akan kelemahan kami, akan kecenderungan daging kami, manusiawi kami, yang selalu meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel, yang dipanggil Tuhan terus-menerus, yang tidak menghiraukan dan tidak pernah mau kembali kepada Tuhan, karena mereka menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang berasal dari dunia ini dan meninggalkan Tuhan yang menyediakan kenikmatan yang kekal. Kami terus sadar bahwa pada masa-masa Mesias akan datang, bukan bangsa Israel kekurangan makanan, bukan kekurangan kekuasaan, bukan kekurangan kuasa-kuasa Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka dipenuhi, mereka menjadi bangsa yang di atas segala bangsa. Mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan, mereka penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi pada masa itulah mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan penciptanya, pemberinya, sehingga Tuhan akhirnya murka kepada mereka, membuang mereka, dan tidak mau lagi untuk menolong mereka sampai waktu yang ditentukan 70 tahun. Dan pada saat itulah kami sadar bahwa damai dari Tuhan diberikan pada saat manusia merasakan damai dalam hidupnya, tidak membutuhkan Tuhan. Dan pada saat kami percaya, kami merasakan bahwa kami tidak membutuhkan Tuhan, kami merasa kami tidak membutuhkan persekutuan dengan kekekalan pencipta kami, pada saat itulah kami jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Kami melupakan akan persekutuan kami dengan Tuhan. Tuhan, bawalah hati kami untuk kembali diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan yang mengikat kembali dengan perjanjian-Mu, kesetiaan-Mu. Dalamnya kasih setiamu tak terukur dan kesetiaan-Mu tak terhitung. Berapa kali dan berapa turunan ke keturunan Engkau tetap menjagai keturunan Mesias sampai Yesus datang dan menyatakan dirinya. Dan hari ini kami akan mempelajarinya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, biarlah roh Tuhan menyatukan kami dan membawa pikiran perasaan kami sungguh-sungguh disiapkan untuk menerima dengan iman, dengan pendengaran kami akan firman Kristus. Dengan kuasa anugerah Roh Kudus kami menikmati dan menaatinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita membuka Yesaya 61. Yesaya 61 ya. Sebentar ini. Ya. Yesaya 61 ayat yang pertama. Kabar selamat kepada Sion. Ada satu perkataan yang sangat unik, nanti kita akan bahas bersama-sama ya tentang arti semua ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Kita selalu dihadirkan dengan dua kenyataan hidup kasih dan murka Tuhan.
Saudara, banyak orang tidak sadar ini. Natal itu adalah menyatakan kasih Tuhan dan juga menyatakan murka Tuhan. Menyatakan keselamatan dan menyatakan kebinasaan. Menyatakan terang dan menyatakan kegelapan juga. Di sini dikatakan dengan jelas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Saudara tahu abu itu adalah kesedihan yang menyatakan kesedihan kematian. Karena abu itu adalah kematian. Dan diganti dengan apa? Dikatakan di sini, diganti dengan kalimat yang sangat indah, perhiasan. Jadi intan, berlian, emas dan semuanya. Jadi perbandingannya sangat jauh. Debu, abu, apa yang bisa kita nikmati? Abu debu itu. Kita nggak suka abu debu, tapi kalau perhiasan emas, perak, waduh itu sangat diingini. Dan itu perbandingannya, bagaimana Tuhan membalikkan semua hidup yang bertobat. Kemudian minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi berkabung menjadi berpesta. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, yang tidak bisa bernyanyi. Dan saudara tahu 70 tahun bangsa Israel dihantam oleh Tuhan dan dikepung dari timur, barat, utara, selatan dengan 4 bangsa yang besar. Membuat mereka tidak mampu untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tidak mampu lagi untuk menyebut nama Tuhan. Tidak mampu lagi untuk memuji Tuhan. Dan sudah tidak ada semangat lagi. Dan mereka dikatakan patah tulang hidupnya. Saudara, mungkin saudara pernah mengalami hidup seperti ini. Seolah-olah kita tidak ada semangat hidup dan tidak ada masa depan dan tidak ada apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara sedang patah tulang, semangatmu sedang pudar. Dikatakan dalam firman Tuhan, semangat yang pudar diganti dengan puji-pujian dan diganti dengan minyak pesta, diganti dengan perhiasan. Ini satu sukacita yang luar biasa. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, Yahweh, untuk memperlihatkan keagungannya. 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara, ini semua menunjukkan kemanusiaan dan sejarah manusia yang hancur total tanpa Tuhan. Dan termasuk sejarah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. 5, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Dan itu terjadi, kalau kita lihat sekarang ini, sudah dalam proses terjadi. Dan ada satu nubuatan dari Peter Wagner, yang keluar dari Fuller, Profesor Peter Wagner, ahli sejarah pertumbuhan gereja. Jadi orang yang sangat menyelidiki tentang pertumbuhan gereja. Dan dia mengatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi church earthquake, gempa gereja. Dan kita sudah lihat gempa-gempa kan? Dan ini mengiring gempa gereja. Gempa yang kita lihat hari ini, itu juga akan menggempakan gereja dan meruntuhkan gereja yang tidak memegang Kristus sebagai kebenaran. Dan semua akan diruntuhkan habis. Sebesar apapun pelayanan, seagung apapun engkau dipuji oleh Tuhan, gereja-gereja yang luar biasa itu semua akan diruntuhkan Tuhan. Dan tidak ada satu gereja yang berdiri dibangun manusia sebagus apapun dari bahan apapun yang tidak diruntuhkan oleh Tuhan. Dan di akhir zaman gereja-gereja ini akan diruntuhkan Tuhan. Jadi jangan membangun gereja yang akan diruntuhkan Tuhan. Tapi bangunlah bait Allah tubuh Kristus. Beritakanlah kepada mereka, jadikanlah mereka bangsa jadi muridmu. Dan itulah tujuan utama dari hidup orang percaya. Bukan membangun fisik, tetapi membangun
Kristus di dalam setiap hidup kita, menceritakan, menyaksikan Kristus. Dan tidak ada habis-habisnya, sehingga orang mendengarkan, mereka percaya dari kesaksian kita, dari hidup kita, dari terang yang ada dalam setiap langkah kita, dari ucapan kita, orang terkagum-kagum bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, keluarga-keluarga Kristus. Karena saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengerti, saling menerima, dan saling menopang. Wah, itu indah sekali, saudara. Tetapi kita seringkali mendengar bahwa bukan keluarga Kristen yang baik seperti itu, tapi keluarga yang bukan Kristen. Keluarga Buddha, ada yang Islam gitu kan. Mana keluarga Kristen yang seperti itu? Saudara, kadang-kadang kita dibawa dalam satu dilematis dan juga posisi yang sungguh ironis. Gereja dan keluarga Kristen itu banyak yang ambruk. Alasannya cuma satu, karena mereka tidak mengagungkan Kristus dalam hidupnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Saudara, ludah itu artinya apa? Hinaan ya. Saya pernah pukul anak karena menghina nama mama saya. Waktu SMP. Panggil nama ibumu dan dia caci maki nama ibu. Saudara, waktu itu kita kan belajar karate kungfu. Jadi satu keluarga itu kita belajar kungfu. Ya, yang tertinggi itu koko saya nomor 1. Dan saya nomor 4 paling belakang. Jadi kalau ujian itu saya dikasih dispensasi banyak. Lari 20 kilo paling cuma 5 kilo gitu. Ya, karena masih kecil kan. Kamu kecil jadi jangan seperti yang lain. Nah, saudara, begitu punya modal itu bahayanya, saudara. Nah, saya beritahu, saudara. Kalau saudara belajar tinju, belajar karate, belajar kungfu, belajar sholim, saudara, kita nggak bisa menahan emosi kita, dan itu akan keluar dan menyakiti orang dan menghantam orang. Walaupun tujuannya membela diri, kita menjaga diri gitu kan, tapi kadang-kadang kita itu karena disindir dan emosi kita keluar, ilmu itu keluar juga, saudara. Dan sekali pukul, wah lumayan, saudara. Langsung geblak anaknya itu, dan giginya itu berdarah, dan tangan saya sampai sekarang robeknya itu besar. Sampai ini masih ada kenangannya. Dan berdarah juga saya gitu kan. Tapi saya heran loh, tak pukul itu anaknya kok langsung pingsan gitu kan. Wih, saya berarti pukulan saya ini hebat ya. Seperti Alex Pereira. Itu kan mukul adik saya itu kan, Israel itu kan. Bek langsung. Saudara, begitu kita memiliki satu kekuasaan, satu namanya kekuatan itu, kita nggak bisa mengontrolnya. Jadi saudara sadar ini. Dan itu bukan hanya kekuasaan karate, bukan hanya, termasuk uang, dan khususnya ibu-ibu ini. Saya beritahu banyak-banyak. Ya, karena nggak tahan lihat mata kiri kanan, nggak tahan dia. Ya, tujuannya belanja A, BC-nya banyak. Nah, itu karena apa? Karena kekuatannya itu ada uang. Coba nggak ada uangnya, nggak bisa beli kan? Jadi kalau ngasih uang itu dipas saja, nih, gitu. Berapa jumlahnya? 1 juta, udah 1 juta semua orang. Ya kelebihan 10.000 ya, 10.000 untuk es krim lah, nggak apa-apa, McDonald gitu kan, nah, lumayan. Tapi kalau 10 juta, belanjanya 1 juta, 9 jutanya, oh masih banyak uang yang lihat kiri kanan. Nah, biasanya kebablas. Ini biasanya, tapi ibu-ibu banyak nggak biasanya, jadi puji Tuhan. Saudara, orang-orang punya kuasa itu biasanya dia kebablasan, punya kekuatan itu biasanya kelewatan dan tidak bisa ditahan. Jadi bangsa Israel waktu mendapatkan kemenangan, kekuatan, kekuasaan, dominasi dari bangsa-bangsa dan semua bangsa dikuasai oleh bangsa Israel, saudara, apa yang menjadikan mereka itu akhirnya lupa Tuhan? Membuang Tuhan. Karena mereka tidak butuh Tuhan lagi. Makanan, kehidupan, semua beres semuanya. Ngapain saya butuh Tuhan? Elon Musk gitu ya. Katanya nyebutnya Musk. Banyak orang Elon Musk katanya kan. Karena bacanya gitu. Katanya bacanya Musk. Elon Musk. Saya baru sadar. Bener ya, Musk bukan Musk. Saudara, dia mengatakan demikian. Kalimatnya ya. Apa yang menjadi keinginan manusia itu sebenarnya cuma satu, saudara. Tidak mau dikuasai manusia. Dan dia juga sama. Dan waktu dia pecat semua Twitter,
pembesarnya dipecat. Kenapa? Kamu ngelawan saya, tak pecati semua. Saya bosmu, saya majikanmu, jangan lawan saya. Wah, gila bener ini ya. Semua CEO-nya dipecati semua. Saudara-saudara lihat bagaimana pemimpin dunia dengan Kristus itu beda sekali. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Roh Tuhan ada padaku dan mengurapi aku. Nah ini kita nanti lihat artinya ya. Oke, kita lihat sekarang. Jangan membanggakan diri dari segala harta benda mereka. Ya, kemudian kita lihat ayat 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan akan memiliki sukacita abadi, tidak terkalahkan dengan segala kondisi apapun, sakit, penyakit, kematian, semua nggak bisa dikalahkan. Sukacita Injil Kristus dalam hati kita itu abadi. Kenapa orang Kristen dalam kesusahan nyanyi, dalam kematian nyanyi, di dalam peristiwa apapun nyanyi terus. Karena kerjaan kita di surga menyanyi, bukan sedih. Ada yang beritahu kita di surga kita sedih. Aduh Tuhan, gimana ya nasib kita? Nggak ada nasib-nasiban di surga. Nasibmu baik semuanya. Jadi suasana surga itu sudah di down payment kepada kita, dan kita belajar dalam segala perkara, kita bersyukur, kita bersukacita, dan kita tidak pernah dikalahkan dengan kebosanan, kejenuhan, boring gitu kan, burn out, terus kemudian depresi dan semuanya. Saudara, itu kenapa kita bisa kalah? Karena kita lupa kepada jangkar jiwa kita, Kristus Yesus. Saudara, saya baca beberapa pengalaman kompuritan. Banyak kompuritan itu yang umur tidak lebih 30 tahun, mati semua, saudara. Henry Scougal, David Brainerd, Jim Elliot, dan banyak yang lain. Muda-muda mati semua. Tetapi mereka menggugah dunia gereja. Dan warisan mereka, tulisannya cuma sedikit, tapi tulisan itu mempengaruhi Jonathan Edwards, mempengaruhi John Owen, mempengaruhi semua. Scougal itu masih umur 20, nggak sampai 30 tahun, 28 tahun mati. Tapi tulisan dia, surat dia kepada temannya, saudara, itu mempengaruhi jiwa daripada seluruh, termasuk John Calvin. Kepengaruh. Semuanya. Dan mempengaruhi begitu banyak. Dan kita lihat bukan karena masa panjang dan pendeknya umur seseorang itu dipakai Tuhan. Ada orang bersyukur umur panjang 100 tahun melayani Tuhan. Berarti yang umur 30 tahun nggak sampai melayani Tuhan, aduh terlalu sedikit kamu melayani Tuhan. Enggak juga, saudara. Ya, kita nggak bisa mengukur pelayanan dengan cara-cara manusia. Ya, kita tidak boleh mengukur dengan cara dunia ini. Kita harus mengukur dengan cara Tuhan, dan termasuk dalam hidup kita. Ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dan seluruh dunia tahu, orang Arab, dunia Arab semua tahu. Yang bangsa yang diberkati oleh Tuhan itu hanya satu bangsa, Israel. Dan mereka iri semuanya. Mereka ingin membunuh Israel. Mesir ingin bunuh Israel. Tahun 48 mau menyerang Israel. Iran, Irak semua mau nyerbu Israel. Saudara, Tuhan mengatakan, hai engkau Israel, jika engkau berbalik padaku, semua bangsa yang menghancurkan kamu, melayani kamu, semua bangsa yang merampas kamu, kamu akan menjadi mereka bangsa-bangsa menyerahkan hartanya pada kamu. Dan sekarang terjadi. Kita nyerahin duit kita ke siapa? Kita buka komputer, kita buka apapun, kita bayar apapun, itu uangnya kemana semua? Hah? Ke orang China gitu? No, ke orang Israel semua.
Semua teknologi itu mereka kuasai semua. Berapa itu kekayaan Bill Gates? Nggak terhitung loh. Walaupun udah cerai, udah dibagi harta bendanya, tetap aja kaya dia. Kaya aja nomor 1 dunia terus. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan berkata pada mereka, bangsa Israel, bangsa yang dilindungi Tuhan, bangsa yang dipakai Tuhan, dan bangsa yang menjadi tuan atas bangsa-bangsa yang lain. Sampai hari ini, saudara. Banyak orang katakan, wah bangsa Israel udah kalah dengan gini. Siapa bilang? Siapa yang bisa kalahkan orang-orang seperti Jeff Bezos, seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg? Itu semua orang Israel semua. Bahkan ada yang mengatakan Ahmad Dhani itu pun orang Israel. Karena kejeniusan musiknya. Ahmad Dhani itu, keturunan Israel. Irwan Musri, suami Maya Estianty, orang Israel. Tapi mereka nggak pernah bongkar ini semua. Apa itu betul? Nah itu yang ada, yang dibahas oleh mereka, keturunan apa semuanya. Nah saudara, kita tahu bahwa bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Nah sekarang kita lihat kenapa bangsa yang luar biasa seperti ini bisa dihempaskan Tuhan dan bisa dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan malu dengan mereka. Kenapa saudara? Nah ini kita lihat. Ya, nah kita lihat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Identitas bangsa Israel itu akan diperbarui dan akan diulang oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan memperbarui status keisraelan Israel, keyahudian Yahudi. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Nah, di dalam Lukas pasal 4 kita lihat paralelnya. Lukas pasal 4. Perhatikan baik-baik ayat yang 16 dan 18 ya, saya bacakan ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat sinagog, bukan bait Allah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. 17 katanya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Bukan Tuhan yang milih, bukan Yesus yang milih. Sudah tepat waktunya dia menerima gulungan itu, saudara. Dan gilirannya Tuhan Yesus yang terima. Itu ada gilirannya. Jadi bukan Tuhan Yesus yang ngatur, bukan. Diatur dengan ritual yang ada. Dan giliran-giliran semua diatur dengan tepat. Dan tepat Kristus menerima Yesaya 61. Gulungan kitab. Jadi kalau kita kan buku kan. Dulu nggak ada buku. Dulu gulungan. Perkamen. Dikatakan di sini, setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Nah dikatakan tahun pembebasan ya di Yesaya, karena berkaitan dengan bangsa Israel, perayaan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, telah datangnya tuh di Yesaya tidak ada. Di sini dikatakan telah datang. Telah datang nih, aku datang, sudah datang. Tahun rahmat itu datang. Kalau di sana akan datang, ini sudah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, ya rohaniawan, pemimpin agama itu, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kenapa, saudara? Saudara, karena tidak pernah ada pemimpin, imam, ataupun ahli Taurat dan orang Farisi yang pernah membaca seperti Tuhan Yesus. Dan membuka persis kitab itu, apa yang dinubuatkan Yesaya, dan hari itu 740 tahun persis dia berdiri, dia buka dan dia ngomong, Roh Tuhan ada padaku. Pada pribadi dia. Yesaya mengatakan Roh Tuhan ada padaku, itu nanti Mesias ya akan menerima. Nah dia ngomong gitu. Dan sekarang ada seorang imam, seorang Farisi yang kemudian berdiri membuka itu. Sudah saya tanya, jadi selama ribuan tahun, siapa yang berani baca ayat ini? Dan kemudian mengatakan Roh Tuhan ada padaku.
Ada nggak? Jawabannya, tidak ada satu orang pun yang berani baca ayat ini dan menerapkan pada dirinya, Roh Tuhan ada padaku. Semua orang melotot saja. Nggak ada satu orang berani ngomong sini. Dia ngomong itu. Kok bisa dia ngomong itu? Bukankah kamu Nazaret? Bukankah kamu anak tukang kayu itu? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu. Saudara, pertama kali orang berkata, kapankah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Dia menyatakan dirinya adalah Allah. Saudara, ini kalimat pertama Tuhan yang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Saudara, perhatikan baik-baik. Perhatikan ya, ayat 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tadi saya mengakuinya, mengucapkannya. Dan nas itu tergenapi pada saat kamu mendengarkannya. Nih. Jadi penggenapan firman ada dua. Satu, Tuhan Yesus yang menggenapi mengatakan terjadi pada dirinya. Dan yang kedua, saudara, prosesnya apa? Dan tergenapilah waktu kamu mendengarnya. Jadi pendengaran bangsa Israel menerima kebenaran itu menunjukkan Mesias sudah datang dan tergenapilah semua apa yang dirindukan oleh Bapa Surgawi. Kalian mendengar langsung dari Sang Mesias dan kamu mendengar kata-katanya langsung. Bukan dari nabi, bukan dari imam, bukan dari raja, bukan dari siapapun. Tapi Mesias sendiri berkata langsung dan kamu dengar langsung di telingamu. Dan mereka bukan menerima, mereka bukan mengamini, mempercayai. Apa yang terjadi? Demikian, saudara. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu, ayat 22 ya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah diucapkannya itu. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, langsung berbalik semua, saudara. Jadi tadi mendengar ngomong, wah mereka percaya, benar itu, benar kamu, benar. Terus begitu tahu siapa dia, anaknya Yusuf, wah langsung berubah semua. Dia langsung tolak semuanya, nggak percaya. Tadi kan percaya kan? Dalam sekejap tahu siapa papanya, tahu latar belakang Tuhan Yesus, mereka langsung tidak percaya. Dan bukan hanya tidak percaya, mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu. Ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, Nazaret. Dan dia berasal dari Nazaret. Dan aku berkata kepadamu dan kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Dan Tuhan tidak menolong mereka semuanya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka janda-janda Israel. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon, orang-orang kafir. Saudara, apa artinya ini? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan kamu? Kenapa Tuhan sembuhkan orang kafir? Oh, itu seperti tamparan bagi mereka, saudara. Itu hinaan yang luar biasa. Elia tidak menolong bangsa rakyat janda-janda di Israel. Dan dia menolong bukan janda Israel, janda yang di Sidon. Janda yang ada di Sarfat. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu kafir. Elia dan Elisa memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan dia menyatakan kemenangan Tuhan
melampaui dari seluruh kebangsaan Israel dan melampaui dan menembus seluruh daripada kesukuan Israel ke segala suku-suku bangsa. Dan mereka lupakan itu, saudara. Mengapa mereka menolak? Karena Mesias tidak mau menjadi Mesiasnya bangsa Israel. Mesias maunya menjadi Mesias bagi segala bangsa. Bangsa Israel tidak mau. Mesias milik pribadi saya. Juru selamat milik pribadi kami. Bangsa lain nggak boleh. Dan itu menjadikan Yesus ditolak. Mesiasnya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Bayangkan saudara, ke tebing gunung. Terus mau diapain? Dibunuh. Tempat kota itu terletak di mana ada tebing gunung itu untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Gak ada satu tangan pun menyentuh dia. Saudara, saya waktu mempelajari The Life of Christ, saya menemukan satu kalimat dari seorang bapak Puritan. Saya lupa, kalau nggak salah Thomas Goodwin atau saya lupa saya. Dan ada pertanyaan, apakah benar Tuhan Yesus bisa dilukai oleh manusia, dan kapan dia bisa dilukai, kapan dia bisa dipukul, kapan dia bisa dipegang, kapan dia bisa kemudian dipaksa oleh orang. Saudara, saya kemudian membaca firman Tuhan sampai dia di Getsemani, dan kemudian dia berdoa, dan kemudian ada satu muridnya yang tarik dia dan dia berkata, "Iblis engkau." Masih ingat, saudara? Petrus yang bisa tarik Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang bisa tarik Tuhan Yesus seperti itu kecuali Petrus. Dan Petrus disebut oleh Tuhan Yesus, "Kamu iblis." Jadi sejak dia pelayanan dan waktu dia membuka kitab itu dan semua orang marah pada dia dan kepung dia bawa ke tebing yang tinggi gunung itu, dan mereka mau melempari dia, mau melemparkan dia juga gitu. Saudara, kemudian orang itu semua dia berjalan dan tidak ada orang sentuh dia, tidak ada orang yang bisa memegang dia. Dan dia lewat. Dan berkali-kali Tuhan Yesus melakukan ini. Dan kapankah Tuhan Yesus bisa menerima pukulan dan merasakan siksaan? Saudara, waktu dia berlutut dan dia mengatakan, "Biarlah cawan ini lalu, tetapi kehendakmu yang jadi." Seluruh perlindungan dalam hidup Kristus, saudara, itu kemudian dilepas oleh Bapa Surgawi. Dan mulai saat dia berdoa di Getsemani, dan setelah itu ditempeleng, diludah, ditendang, digebukin, dicambuk, itu semua dialami dia semua. Dan dia tidak berkata apapun, seperti induk domba yang tidak bersuara. Nah, saudara, kita lihat ini. Ada 4 suara dan 4 kesaksian, ya. Saudara perhatikan. Yang pertama, suara yang memberitahu bahwa Yesus adalah Mesias, itu suara mewakili seluruh kenabian, dan suara itu melalui suara Nabi Yohanes Pembaptis. Nabi terakhir perjanjian lama. Nabi yang paling akhir, bukan Nabi yang ke-25. Tapi Nabi Yohanes terakhir. Menurut Alkitab, ya. Dan kemudian Yohanes diberitahu oleh Tuhan, kamu akan melihat Mesias akan datang dan kamu akan lihat semua apa yang terjadi. Dan waktu dia melihat dan dia kemudian akan membaptisnya, dia gemetar, dia takut, dia mengatakan, bahkan aku mengambil dan melepaskan kasutnya pun aku tidak layak, apalagi aku membaptis dia, tanda petik baptis bertobat. Bagaimana mungkin? Dan Yohanes mengatakan pada Tuhan Yesus, bukan kamu yang membaptis aku yang dibaptis oleh kamu.
Jadi suara pertama, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dikatakan, behold the Lamb of God. Saudara, pada saat itulah semua orang melihat, dan bukan melihat kepada Yohanes Baptis lagi. Dan mulai hari itu, Yohanes kenamaannya, kejayaannya, terkenalnya semuanya, itu langsung habis. Dan semua orang ditunjuk pada Tuhan Yesus. Dan itulah seharusnya pendeta semua. Di seluruh muka bumi, dalam seluruh sejarah gereja. Tidak diperbolehkan dia dimuliakan. Harusnya Kristus dimuliakan. Seperti Yohanes. Lihatlah ada domba Allah, dan murid-muridnya, kamu jangan ikut saya, ikut dia. Bayangkan, saudara. Kalau kita ada pengikut, orang senang dengan kita, senang kita. Kalau kita pelihara terus. Dan ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan, aduh saya cari jemaat susah-susah, saya nggak mau ada pengkhotbah, terus kemudian keras, dan membuat jemaat saya lari semua. Aduh saya capek-capek, udah 60 tahun saya kumpulin mereka. Jangan dirusak dong. Ngomong gitu, saudara. Saudara, kita lihat bagaimanakah Yohanes memberitahukan kepada kita, dan apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, apa yang dia dengar dari Roh Kudus, dan diberitahu inilah Mesias, the Son of God itu. Nah, waktu dia melihat itu dan dia kemudian mau membaptisnya, dia tahu, dan dia tahu siapa Yesus itu, saudara dia. Dan dia adalah Allah sendiri, dia adalah Mesias. Saudara, perasaan Yohanes Baptis, perasaan Maria sama, saudara. Sama apa? Bayi yang tak susui, bayi yang ngengek di depan saya, bayi yang pipis di depan saya, itu Allahmu. Bagaimana kamu bisa merasakan hati itu? Saudara, Maria itu satu-satunya manusia perempuan dan satu-satunya manusia yang sulit kita pikirkan bagaimana dia bisa merangkul anak, dan itu Tuhannya sendiri. Menyusui anak Tuhan sendiri. Mendidik anaknya berjalan Tuhan sendiri. Saudara nggak kepikir, saudara. Maka Maria waktu lihat Tuhan Yesus disalibkan, dia nggak kuat, nggak punya pegangan sampai dia ditopang oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Kenapa? Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan satu kalutnya, nggak karu-karuan pikirannya bagaimana? Saya nggak tahu, saudara. Sampai dia tidak bisa berdiri lihat anaknya, Tuhannya mati. Yang kedua, suara siapa yang kita dengar yang menyaksikan Yesus adalah Mesias? Bapa surgawi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan suaranya dari surga membelah semesta alam dengan kecepatan cahaya. Dan berapa ribu tahun kita bisa keluar dari bumi, galaksi, dan semua universe ini, saudara. Kita nggak tahu berapa tahun. Tapi dalam sekejap, Tuhan dari surga yang tidak terhampiri itu berkata menembus alam semesta ini. Dan langsung berkata kepada anaknya. Di depan kesaksian Yohanes Baptis dan semua orang yang ada. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi yang pertama, seluruh nabi diwakili oleh Yohanes Pembaptis, menyatakan Mesias anak Allah. Dan Bapa surgawi menyatakan suara itu, inilah anakku yang kukasihi. Dan kemudian apa yang menyatakan kemudian? Manifestasi apa? Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri berkata waktu membuka Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku. Semua orang lihat, mereka marah sekali, saudara. Kenapa mereka marah? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias ini akan kamu tolak, dan dia akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Seperti Elisa dan Elia, janda Sarfat dan janda yang di Sidon itu.
Dan Allah tidak menolong engkau. Allah menolong bangsa lain supaya engkau cemburu dan engkau bertobat pada akhir zaman. Dan engkau berjalan yang harusnya kamu yang di depan, kamu jadi yang di belakang. Kamu yang harusnya terdahulu, kamu jadi terkemudian. Dan semua perumpamaan Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa bangsa Israel. Jadi ini kayak orang itu apa ya? Yang dahulunya di depan, akhirnya jadi di belakang. Loh, kok bisa kamu sekarang di sini? Ada seorang guru mengajari muridnya. Wah, muridnya tuh taat kepada dia. Dan kemudian suatu hari gurunya ini, kan gurunya ini biasa dulu kan guru SD itu paling ya D3 gitu kan. Kelas madya gitu kan. Dan kemudian muridnya itu jadi profesor. Terus dia ambil S1 jadi S2. S2 jadi S3. Baru S3 dia menghadap muridnya sendiri yang nguji dia. Itu dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Tuhan balik. Kenapa? Karena engkau melawan aku. Kamu menjadi terbelakang. Kamu dilempar antri belakang. Karena kamu tidak mau menurut aku. Dan kemudian dilemparkan ke belakang. Tahun rahmat Tuhan, orang-orang miskin. Dan kenapa kamu tidak menghiraukan mereka? Kenapa kamu tidak memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsa-bangsa? Dan disitulah Tuhan katakan, kamu gagal bangsa Israel. Bukan gagal karena Tuhan tidak memelihara kamu. Tapi kamu tidak menyalurkan berkat Tuhan. Suara Tuhan dan berkat-berkat kepada orang-orang yang miskin itu. Dan itulah misi Tuhan Yesus. Yang dilupakan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak memperhatikan orang miskin. Saudara tahu, zaman apakah manusia yang paling miskin dan paling bejat dan paling banyak kejahatan, yang paling banyak kriminalitas? Zaman apakah itu? Jawabannya hanya satu zaman, dan nanti terulang akhir zaman. Zaman Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Banyak orang tidak berpikir. Ada seorang dokter yang sudah bertobat dan kemudian bersama-sama mengambil kelas master di Amerika. Dan dokter itu dari Singapura. Dan dia mengatakan, setelah saya baca-baca firman Tuhan, saya itu heran. Tuhan Yesus dikelilingi orang sakit tok. Mau pergi orang sakit, mau sana orang sakit, sini orang sakit. Saya itu bayangkan, kok banyak orang sakit. Dan dia selidiki penelitian-penelitian dari sejarah semuanya. Dan betul, saudara, Romawi kaya sekali, Israel kaya sekali. Kenapa banyak orang bejat, orang-orang penjahat, orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang berpenyakitan? Itu gapnya luar biasa, saudara. Dan itu terletak di Yerusalem. Dan yang paling banyak berkumpul di Bait Allah. Tuhan Yesus marah kenapa? Kamu menjadikan sarang penyamun. Kamu tidak menolong orang-orang miskin ini. Dan kamu memperkaya diri dengan ibadahmu. Oh, binasalah kamu. Dan itulah suara kemesiasan. Saudara, dalam hidup kita ini kita sama, saudara. Apa yang Tuhan beri, Tuhan ambil. Apa yang Tuhan serahkan, kita harus mengatur dengan baik. Saudara, jangan sampai seperti bangsa Israel. Tuhan percayakan banyak, kamu lupa dirimu, dan kemudian kamu buang-buang semua hidupmu. Dan kamu melawan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah Tuhan acungkan tangan dan kapak ada di tangan Tuhan, saudara tinggal ditebang, aduh, udah tamatlah kita. Dan Tuhan Yesus datang. Dan memberikan satu masa tahun rahmat Tuhan. Ada kesempatan. Bertobatlah. Bawalah hidupmu seperti Mesias mengerjakan semua. Dan kita semua orang percaya pada Kristus, Sang Mesias. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Dan bukan yang lain. Roh Tuhan memimpin aku. Roh Tuhan memenuhi aku. Roh Tuhan menguasai aku. Roh Tuhan yang mengerjakan semua di dalam diriku. Dan aku akan menyatakan tahun rahmat Tuhan. Dan itulah kepenuhan Roh Kudus.
Surah kepenuhan Roh Kudus di dalam Kristus adalah dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang mengalami stres dan semua jiwa-jiwa seperti itu. Dan dunia ini pada saat Tuhan Yesus yang sakit semuanya, BPJS pun nggak mampu nanggung mereka zaman itu. Indonesia pun nggak mampu sekarang. Dan sakit penyakit banyak sekarang. Oh ini nggak bisa BPJS, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Dan lama-lama banyak nggak bisa, saudara. Banyak orang berkata pada saya, terus bayar apa kita tiap bulan kita bayar? Banyak loh Pak itu Pak. Itu dikumpul 10 tahun bisa beli rumah katanya. Oh ya benar juga ya. Kenapa? Anaknya 12 ya. Satu anak 100.000 12, lumayan. Tiap bulan 1.200.000, 10 tahun, 20 tahun berapa? Ya, kalau di PP gitu ya nggak bisa Pak. Kenapa? Tanggung jawab seorang warga negara. Bapak sebenarnya bukan untuk diri Bapak, bukan. Bapak memberikan kepada BPJS, Bapak menolong bangsa ini. Nah itu pikiran itu harus ditanam di sini. Pajak bukan untuk memperkaya diri, bukan. Tapi untuk membantu rakyat yang tidak bisa. Dan disitulah keadilan Tuhan itu ada dalam pajak. Kenapa? Termasuk pajak kesehatan semuanya. Untuk memperatas semua supaya mereka mendapatkan pengayoman dari Tuhan. Jadi waktu kita membayar, gak bayar, kenapa? Rugi saya, kenapa? Nggak pernah sakit. Engkau tidak tahu hati Tuhan, kasih Tuhan dalam hidupmu. Kamu nggak bayar pajak, kamu tidak tahu kasih Tuhan. Dengar saya, saudara. Saya nggak kepake buat apa? Kan bisa yang lainnya. Engkau tidak tahu. Karena kasih Tuhan mengatur negara dengan biaya-biaya secara sosial, saudara. Itu untuk menjaga supaya kita nggak serakah. Kita mengingat orang-orang miskin dan Tuhan memberikan pemerintah kuasa itu untuk menagih pajak pada kita. Jadi jangan pernah menyesal. Kenapa orang-orang Eropa dipajaki begitu besar? Nggak pernah satu orang pun yang merasa pajak itu memberatkan. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah terbiasa dengan pajak. Sedangkan kita baru tahun-tahun ini dipajaki semuanya. Tapi nanti 10 tahun mendatang anak-anak kita sudah terbiasa. Ya, bisa ngerti ini kan? Oke, kita lihat sekarang ya. Setelah Nabi Yohanes, Bapak Surgawi, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, nah sekarang kita membahas di dalam pembinaan hari Kamis dan Sabtu saya bahas ini. Perhatikan, saudara. Apa maknanya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes dan menyatakan Roh Tuhan ada padaku? Selain tadi dia memberitakan tahun rahmat Tuhan, apa maknanya? Saudara perhatikan. Baptisan spiritual dan baptisan ritual yang terbelah dan yang tidak bisa menyatu itu disatukan dalam Kristus. Saya sekarang dibaptis, saya percaya Tuhan Yesus. Ya, saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah percaya pada Dia. Saya sudah menerima dan saya sudah lahir baru. Tapi baptisan air belum. Oke, kamu dibaptis. Oke, kita baptisan ada 2 kali setahun. Ya, tengah tahun dan akhir tahun, Desember kita baptis. Pak, bisa nggak dibaptis sekarang? Nggak bisa, Desember. Kenapa nggak bisa? Kamu harus dididik dulu, katekesasi. Menyatakan kamu berpengetahuan Tuhan nggak? Nah, kamu dididik kan? Oh iya, saya mengakuinya. Dan kemudian selesai, kamu mendapatkan baptisan ritual di depan jemaat dan semuanya. Dan kamu dibaptis. Setelah kamu menerima baptisan Roh Kudus, baru kamu dibaptis secara ritual. Dan ada gereja yang membaptis ritual dulu, baru orangnya sadar dan bertobat, dapat baptisan Roh Kudus. Dan ada yang seperti itu, banyak seperti itu. Saudara, tidak ada satu orang pun yang dibaptis Roh Kudus dan langsung dibaptis air dan langsung pada saat yang sama dan mereka terima itu. Tidak ada. Dan satu-satunya manusia yang menerima baptisan spiritual, pengurapan spiritual, dan baptisan secara agama, secara nubuatan, secara janji kepada Nabi, dan dilakukan oleh Yohanes Baptis, itu terjadi pada saat yang sama persis. Satu kesatuan. Digenapi langsung. Dan itu hanya Tuhan Yesus. Dan dialah yang menerima baptisan paling awal. Baptisan sulung dari semua baptisan manusia. Jadi kita bukan hanya mengenal Tuhan Yesus kebangkitan sulung, tapi dia juga baptisan sulung. Kenapa?
Karena tidak pernah ada orang yang dibaptis oleh Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan, inilah anakku yang kukasih kepadalah aku berkenan. Dan Roh Kudus turun. Dan kemudian Yohanes membaptis dia. Dan pertama kali dibaptis air dulu, baru turunlah Roh Kudus. Keluar dari air kan, baru Roh Kudus turun. Suara Allah mendahului semuanya. Dan saudara, ini menjadi satu kesatuan. Dan waktu kita melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara, itu merupakan satu jaminan kita menerima baptisan air selalu tersambung dan berasal dari kesaksian dan esensi baptisan rohani, baptisan Roh Kudus. Dan tidak terlepas. Saudara, ini satu kenyataan bahwa Tuhan Yesus waktu datang dan dia menjadi Mesias, dia yang menghubungkan seluruh janji-janji, lambang-lambang semuanya akan menyatu dengan dia dan akan menjadi satu dijanjikan oleh dia. Dan kamu yang hanya lambang melihat kepadaku, semua diselamatkan. Kenapa? Karena aku yang menggenapinya. Dan di dalam perjanjian baru sunat diganti dengan baptisan. Sunat dengan baptisan. Dan semua yang dilakukan baptisan dilakukan oleh gereja. Dan semua orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus mendapatkan jaminan persis seperti Tuhan Yesus mengalami baptisan air spiritual menjadi satu dan kita sama. Dijamin oleh Tuhan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, bagaimana orang yang tidak pernah dibaptis dengan air terus dia mati seperti penjahat sebelah Tuhan Yesus? Saudara, jawabannya adalah baptisan air tidak merupakan kemutlakan. Dia adalah tanda, lambang, konfirmasi, bukti, dan mewakili, dan bukan aslinya, bukan esensinya, bukan. Jadi baptisan air itu ada, barulah kamu menyatakan bahwa kamu bersaksi pada dunia. Kalau tidak ada, kamu bisa bersaksi pada dunia, karena tidak ada kesempatan dan kamu mati hari itu, nah mungkin kamu dibaptis berada di kayu salib. Dan banyak orang menambahkan baptisan Roh Kudus dengan bermacam-macam ajaran. Ada tumpang tangan, geblak gini, kemudian tertawa Roh Kudus. Saudara, itu semuanya adalah non-esensial. Itu semua adalah tanda ekspresi dan bukan kemutlakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa, setelah itu apa? Ajarkanlah mereka. Nah itu pentingnya saudara. Jadi bukan baptisannya, tapi ajarlah mereka, karena kata kerja di situ adalah pengajaran, bukan baptisan. Baptisan itu mengikuti pengajaran. Kalau bahasa aslinya saudara pelajari, kata kerja pokok itu adalah pengajaran, pemuridan, bukan baptisannya. Baptisan itu setelah ada pemuridan, setelah ada pengajaran, baru kamu dibaptis. Nah itu. Tapi sekarang dibalik, enggak, baptis dulu. Kalau enggak dibaptis air, enggak baptis Roh Kudus, kamu enggak selamat. Kalau kamu enggak mengalami bahasa lidah, bahasa roh, kamu enggak diselamatkan. Kamu bukan orang Kristen. Surah itu semua adalah menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Nah ini sudah dibahas hari Kamis dan Sabtu. Dan nanti 2 bulan mendatang, Januari, Februari, saya membahas tentang seluruh dunia tentang pengajaran Roh Kudus. Baik itu talenta Roh Kudus, karunia Roh Kudus, bahasa Roh Kudus, dan semuanya, bahasa roh itu semuanya. Ya, kita bersama-sama. Oke, yang terakhir sekarang kita lihat. Ya. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan Yesus membuka identitasnya, saudara, dia membuka identitasnya pada saat semua orang tidak mengharapkan bagaimana identitas dia itu dengan latar belakang dia itu semua tidak match, tidak kawin, dan tidak cocok. Kenapa saudara? Saudara, karena mereka tidak meneliti Alkitab. Orang-orang yang tidak percaya Yesus dari Nazaret, mereka tidak mengerti tentang Alkitab. Tapi kalau kamu tahu tentang Alkitab, apa kata Netzer, Nazaret, dan dari Nazaret itu timbul satu taruk. Nah, taruk atau tunas, bahasa Ibrani adalah Netzer. Itu asal kata dari Nazaret. Jadi semua berkaitan dengan indahnya sekali, saudara. Dan waktu orang Majus datang dan Herodes bingung. Raja mau datang dari mana ada raja? Benar gitu. Oh benar, ini udah diberitakan lama. Raja-raja kami, bangsa kami sudah tahu. Bangsa kamu sudah tahu dari turunan ke keturunan? Iya. Kenapa?
Saya kok baru tahu. Oke, saya tanya dulu ahli Taurat, ahli kitab. Sini semua, ahli kitab, panggil semua, yang panggil. Dan enggak tahu berapa lama gitu, dipanggil kan lama zaman dulu kan. Kalau ada pesawat jet enak, pesawat tempur gitu. Jet pribadi datang. Enggak. Mereka pakai kuda, jemput dulu, nunggu lama itu. Dan mereka begitu kumpul ditanyain, benar nggak ada raja yang lahir? Dan di mana raja lahir? Dan dengan tepat, saudara perhatikan. Ahli Taurat, ahli kitab itu dengan tepat menyatakan dan persis dia mengatakan di Bethlehem, di Efrata. Dan mereka akan besar di Nazaret. Dan disitulah raja itu hidup. Saudara, kita pikirkan ini. Bangsa-bangsa lain diberi wahyu umum. Dan mereka datang dengan wahyu umum, datang ke wahyu yang khusus. Dengan wahyu khusus mereka panggil ahli Taurat, kitab-kitab semua. Herodes panggil. Dan Herodes diberi keyakinan dan diyakinkan seyakin-yakinnya. Dan itu berasal dari firman Tuhan, dari kitab suci di Bethlehem. Kaget semua. Di mana di Bethlehem? Nggak tahu. Karena Bethlehem itu lumayan besar. Desa yang besar. Dan apa yang terjadi, saudara? Apakah Herodes kemudian bertobat? Aduh, Tuhan, Engkau datang Tuhan. Herodes itu orang Yahudi. Campuran. Ada kitab Taurat, ahli Taurat juga. Kenapa ahli Taurat tidak bertobat? Kenapa ahli Taurat tidak mencari raja? Kalau orang maju cari raja, kenapa ahli Taurat tidak mencari raja? Saudara, itu situasi seperti ini sama dengan gereja akhir zaman. Saudara dengar. Bangsa-bangsa yang tidak mengerti Tuhan, tidak mengerti Kristus akan datang berbondong-bondong masuk gereja. Gereja tidak pernah tahu Tuhannya akan datang. Dan suasana itu sama seperti zaman Nuh, zaman Yunus. Tanda-tanda itu sama persis terjadi di akhir zaman. Dan gereja dibawa arus dan mereka melupakan Tuhan semua. Dan setiap kali kita merayakan Natal, saudara harus tahu satu hal. Jangan sampai kita kehilangan Christful life in Natal. Natal bukan merayakan gereja. Natal bukan merayakan perayaan gereja. Bukan. Natal merayakan betapa agungnya Kristus datang. Dan itu satu sukacita yang luar biasa. Dan bagaimana Yesus datang itu. Saudara perhatikan, ahli kitab semua dengan jelas menyatakan, dan orang-orang raja-raja, orang-orang majus yang mewakili raja-raja besar di dunia ini datang, saudara. Dan kesaksian surgawi, puji-pujian dari surga, para malaikat menyanyi untuk gembala. Wah, saudara, ini kesaksian-kesaksian yang nggak pernah bisa masuk di pikiran kita, saudara. Kemampuan kita nggak bisa itu. Bagaimana surga bisa terbuka nyanyi? Bukan nyanyi untuk para ahli musik klasik, bukan. Untuk tukang becak itu loh. Kalau saya bayangkan zaman sekarang. Malaikat datang dan tukang becak berkumpul di lapangan Tegalega gitu kan. Dan kemudian mereka melihat malaikat menyanyi. Tukang becak semua kagum. Dan Tuhan tidak membawa sukacita pada orang-orang yang berteologi yang hebat, bukan. Nikodemus nggak pernah tahu. Para ahli Taurat, orang Farisi nggak pernah tahu. Gembala-gembala melihat semua. Saudara, kenapa Tuhan berikan pada orang-orang kecil seperti ini? Dan Tuhan Yesus mengatakan, datanglah engkau seperti anak-anak kecil ini. Engkau akan melihat kerajaan surga. Saudara, inilah satu visi Mesias. Apa? Menyatakan bahwa di dalam segala dosa dan kelemahan dan kebejatan bangsa Israel, di dalam segala dosa mereka yang membelakangi Tuhan tetap tidak terpengaruh. Janjinya tidak terkalahkan dengan dosa ketidaksetiaan Israel. Dan sampai mereka memunggungi Tuhan, membelakangi Tuhan, Tuhan tetap tegakkan, aku Tuhan yang berjanji, kamu pasti kembali. Dan itu janji Tuhan. Kekuatan janji Tuhan melebihi dari dosamu. Kasih Allah menutupi dosa-dosamu. Dan itu menjadi praktek hidup kita dalam seluruh jiwa kita terhadap dosa. Itu kemenangan Kristus, kemenangan kita. Kita tidak terkalahkan oleh dosa. Kecuali ada jalan Tuhan yang berbeda.
Dan Tuhan katakan, sebejat apapun aku akan ganti kain kusumba dengan bulu domba yang putih seperti salju. Saudara, Tuhan balikkan semuanya itu. Saudara, ini keindahan yang luar biasa. Orang yang berdosa, orang bersalah, orang yang merusak, orang yang bejat luar biasa. Dan kemudian pulang ke rumah Bapak. Bapak sambut semua, saudara. Oh, kalau kita manusia nggak mungkin, saudara. Percaya saya. Ada orang yang benci kita, kita benci dia gitu ya. Itu nggak akan hilang kebencian itu. Nggak bisa habis kecuali kamu menemukan Kristus. Saya menemukan konsep ini umur 19 tahun. Saya bertobat di dalam jiwa saya. Dan saya berkata pada diri saya sendiri, tidak ada satu hati yang bisa menempati hati saya dengan kebencian melebihi daripada hati Tuhan. Tidak boleh. Jangan pernah engkau dikalahkan kasih pengampunanmu dan kesetiaan pada Tuhan dengan dosa orang-orang seperti itu. Engkau harus bisa mengalahkan itu. Dan itulah kasih Kristus yang bisa mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan saudara, itu nggak bisa dengan daging kita, nggak bisa dengan kekuatan nafsu kita, nggak bisa, saudara. Dan itu hanya Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dan dikatakan, Roh Tuhan ada padaku dan sekarang ada padamu. Dan itulah hidup awal orang percaya. Baru kamu bisa memberitakan tahun rahmat Tuhan, sukacita kemenangan, dan kita menjadi pemberita itu. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur jika kami mendengarkan satu sukacita yang besar. Satu kemenangan karena Mesias menerima. Satu pengurapan surgawi. Satu penerimaan, satu pengakuan Bapa. Dan dialah satu-satunya anak Bapa yang dikasihi, yang berkenan, yang sempurna taat. Dan tidak pernah menyeleweng ke kiri ke kanan. Yang tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri, tetapi sungguh taat pada kehendak Bapa, bahkan sampai mati dalam penderitaan yang paling berat. Kristus Yesus tetap memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan Bapa. Dan di sanalah dia menjadi pokok keselamatan, dia menjadi sumber daripada seluruh hidup kekal kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya orang-orang diberi kuasa oleh Roh Kudus bisa menerima kekuatan anugerah ini. Dan jika kami bisa mendengar dan menerimanya, kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang ikut di dalam seluruh gerakan kekuatan anugerah Tuhan di dalam kemesiasan Kristus. Kami penuh dengan sukacita di hadapan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan hati kami dan didik kami, arahkan kami, perlindungi kami, dan pelihara kami sampai kami mendapatkan kemenangan yang besar bersama dengan anak-Mu yang tunggal, dan sukacita yang tidak pernah dikalahkan dengan segala duka cita penderitaan kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada Ibu.